Halo semuanya, kembali lagi di The Other Side episode kedua. Nah, kali ini saya akan memandu jalannya wawancara pada episode kali ini. Nama saya Kevin Limanta, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental, suatu isu yang masih dianggap tabu di Indonesia, namun pergerakannya mungkin makin ke sini makin ada semacam desakan gitu ya untuk apa makin dibahas dan makin dibikin normal gitu. Nah, untuk membahas mengenai isu ini mungkin kita kedatangan dua narasumber dari Into the Light Indonesia yang merupakan komunitas advokasi isu bunuh diri. Nah, saya akan perkenalkan narasumber kita yang adalah Kak Lolo dan Feren. Halo Kak Lolo dan Feren. Hai, Halo, Nah, mungkin buat Kak Lolo dan Feren bisa perkenalkan diri secara singkat dulu. Mungkin dari Kak Lolo dulu kali ya. oke. Halo semua, nama aku Lolo. Aku bekerja di Into the Light sebagai divisi legal dan advokasi untuk pemberitaan bunuh diri. Aku di ITL sudah 2 tahun dan aku berharap aku bisa memberikan pandangan dan pengalaman aku sendiri untuk kalian. Oke, mungkin sekarang Feren. halo semua, aku Feren, umurku 21 tahun. Aku juga anggota Into the Light Indonesia di divisi media. Dan aku harap di sini semoga aku bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang menonton dan yang dengerin. Terima kasih. Oke. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan mengulas atau mungkin nanya-nanya ya secara singkat apa ya secara casual, secara santai gitu sama Kak Lolo dan Feren. Nah, tapi untuk apa sebelum kita mulai mungkin saya akan minta izin dulu ya dari Kak Lolo dan Feren untuk apa ya supaya ini boleh pembicaraan kita ini boleh direkam dan nantinya akan dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi mungkin kalau berkenan boleh nggak saya rekam. Silakan. Boleh. Oke, thank you. Nah, oke, jadi kita ini aja ya, apa namanya, mulai aja mungkin dari isu yang, karena ini kan kita ngomongin kesehatan mental ya. Nah, kesehatan mental itu, um, menurut kalian gitu ya, apa sih um, kesehatan mental itu? Kalau kalian boleh menjelaskan gitu, gimana itu? Apa? Gimana kalian menjelaskan kesehatan mental? Mungkin dari kalau Mungkin kalau secara umum ya, karena background aku sendiri juga bukan di psikologi. Kesehatan mental bisa didefinisikan sebagai kondisi psikologis, kondisi mental dan kondisi kesadaran seseorang dalam kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Jadi lebih ke arah efektivitas secara batin seseorang untuk melanjutkan dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Oke. Kalau dari Feren. Kalau dari aku sama sih, kurang lebih kayak kalau lo ya, gimana orang bisa mengelola stres ya, terus bisa produktif, bisa benar-benar berfungsi secara nggak cuma fisik gitu loh, tapi juga mentally healthy, bisa benar-benar ngejalanin hari-hari seperti biasa. Dan ternyata isu kesehatan mental ini itu meskipun terdengar sangat apa ya sederhana dan kayak sangat fundamental, ternyata apa ya banyak orang yang kayak mengalami kayak masalah gitu, kayak ada semacam apa ya ketidakseimbangan mungkin ya nanti apa dalam menjalani hidupnya tuh kayak merasa nggak puas, kayak merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Kalau misalnya dari kalau lo atau Feren sendiri, kira-kira kenapa ya? Misalnya kok bisa gitu? Kayak kita tuh mengalami masalah kesehatan mental gitu. Dari siapa dulu nih? Oh, dari kalau lo deh ya. Sorry. Dari kalau lo aja. Oke, kalau misalnya tentang kenapa, mungkin pertanyaannya lebih karena kenapa sih baru mulai dibicarain sekarang-sekarang ini. Nah, kalau dari sudut pandang kenapanya mungkin harus ada penjelasan dari pakar-pakar antropologis atau pakar-pakar yang lebih sosial yang mungkin aku nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Namun dari beberapa
informasi yang aku tahu kecenderungannya memang kecenderungan orang Asia kan tidak begitu banyak membicarakan mengenai perasaan, sehingga percakapan tersebut tetap ada. Sebenarnya kekhawatiran itu tetap ada, hanya saja belum pernah diucapkan. Dan sekarang dengan lebih terbukanya informasi, lebih gampangnya diakses informasi mengenai kesehatan jiwa, orang-orang semakin sadar bahwa ternyata apparently this thing does not only exist, it actually has always been repressed. Dan barulah percakapan mengenai kesehatan jiwa mulai semakin digali. Kalau dari yang aku tahu seperti itu. Kalau dari Feren gimana? Tadi aku bingung tadi kalau lu salah nangkep atau beda nangkepnya, coba boleh tolong diulang nggak pertanyaannya? Jadi kenapa isu kesehatan mental itu kayak belakangan ini tuh baru muncul dengan kayak ininya gitu ya, kayak tiba-tiba ngetren gitu ya? Iya, tiba-tiba ngetren gitu. Ya, balik lagi aku juga bukan pakarnya, cuma kalau yang aku lihat sih ya mungkin karena udah muncul literasi kesehatan mental, kayak orang-orang udah mulai ngomongin, orang-orang udah mulai speak up, orang-orang tuh udah mulai sadar kayak, wah gue kayak selama ini ngerasa ngomongin mental tuh tabu gini-gini, tapi kayak udah mulai banyak anak muda, udah banyak organisasi yang ngomongin, jadi that's why juga mungkin juga dari film, dari influencer juga udah mulai speak up, gitu-gitu itu juga menurutku pengaruh sih, jadi that's why menurutku sekarang tuh udah mulai udah mulai tren untuk ngomongin kesehatan mental. Nah, sekarang kalau dari Kak Lolo dan Feren sendiri kan kalian adalah penyintas ya atau survivor dari gangguan kesehatan mental. Jadi kalian tuh mana mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Mungkin setiap orang, kalian masing-masing itu punya ininya sendiri-sendiri ya, level atau persepsinya sendiri-sendiri terhadap bagaimana kalian merasakan gitu atau menghadapi masalah-masalah yang kalian hadapi kemarin, dan kalian tuh berhasil untuk mengatasi masalah itu gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang aku mau tanyain ke kalian berdua deh. Yang kalian rasakan ketika kalian merasa kalian itu kan berarti melabeli diri kalian kan sebagai penyintas ya, kayak kalian pernah gitu ya. Nah, yang kalian rasakan itu apa gitu ketika mengalami masalah kesehatan mental gitu? Atau ada labelnya atau ada namanya gitu? Mungkin dari Kak Lolo? Mungkin sebelum aku jawab, aku mau klarifikasi sedikit dulu ya. Tadi kan Kevin bilang kalau aku dan Feren pernah mengalami gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan. Satu yang perlu aku klarifikasi adalah penggunaan kata pernah itu seakan-akan mengatakan bahwa seseorang itu dapat sembuh dari gangguan jiwa. Sedangkan kalau dari yang kita pelajari, seseorang bukan sembuh. Jadi gangguan kejiwaan itu bukan sesuatu yang serta-merta misalnya seperti ambeien misalnya, kalau misalnya udah minum obat langsung ya udah nggak sakit lagi. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa pulih, yang mana mungkin gangguan jiwa itu sudah tidak ada sama sekali atau mungkin masih ada, namun kadarnya sudah bisa kita kontrol. Nah, kalau apa yang pernah kita selamat darinya adalah percobaan bunuh diri, yang mana percobaan bunuh diri itu adalah suatu kondisi di mana deteriorasi kondisi mental seseorang sudah berakhir ke keputusan yang paling membahayakan hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya kalau orang diabetes, kondisi terburuknya adalah amputasi. Kalau misalnya orang memiliki penyakit jantung, maka kondisi yang paling buruknya adalah serangan jantung. Kalau orang yang memiliki gangguan kejiwaan, itu kondisi terburuknya adalah percobaan bunuh diri. Kami berdua, dan kita lupa perkenalan ya, kita berdua adalah survivor dalam konteks kita pernah selamat dari percobaan bunuh diri. Kondisi kami, kalau untuk aku sendiri, aku punya gangguan kejiwaan. Kalau misalnya aku boleh share, gangguan kejiwaan aku sendiri adalah
Pertama cyclothymic disorder, yaitu semacam satu famili dari gangguan di bipolar, dan kedua gangguan perilaku ambang batas atau borderline personality disorder, yang mana keduanya memang ada risiko bunuh diri, namun it's never ever an exacting putusan yang kamu akan selalu memikirkan seperti ini. You can heal, and I think I have. Oke. Makasih Kak. Jadi yang kalau menanggapi sedikit dari Kak Lolo, penggunaan kata pernah itu sebaiknya diganti sebagai pulih ya. Jadi ini satu kayak semacam hal yang orang-orang yang mungkin yang tidak tahu gitu, yang nggak aware sama ini tuh harus mungkin harus lebih bisa menggunakan normalisasi penggunaan kata pulih instead of pernah gitu. Jadi ini karena kadang-kadang juga kayak orang-orang mengatakan bahwa mudah-mudahan kayak apakah kamu udah sembuh dari bipolarnya, apakah kamu udah sembuh dari skizofrenianya. Dan terkadang justru itu bisa aja menjadi salah satu trigger untuk teman-teman dengan gangguan jiwa yang bahkan jadi beban kayak kok aku belum sembuh. Padahal sebenarnya kondisi mereka sudah lebih baik dan lebih terkontrol. Itu sebenarnya tujuan yang paling ditujukan. Kondisi di mana seseorang sudah terkontrol dan pulih. Oke. Thank you Kak buat koreksinya. Nah kalau dari Feren sendiri gimana? Aku juga seorang penyintas percobaan bunuh diri. Dan itu ya puji Tuhan aku juga udah ngerasa mendingan, walaupun kadang aku suka ngerasa lagi, cuma kayak aku selalu nyoba buat fight back sih, aku selalu nyoba buat ke psikiater rutin, aku selalu nyoba buat minum obat rutin, jadi it helps sih, kayak aku benar-benar selalu, walaupun kayak kadang-kadang ada pemikiran lagi, cuma kayak aku selalu nyoba untuk fight back sih. Oke. Nah kalau misalnya aku boleh tanya nih, kalau dari pengalaman kalian gitu ya, ketika kalian mencoba untuk percobaan bunuh diri itu yang dipikirkan atau yang dirasakan itu apa sih, kalau boleh dibagikan? Mungkin dari Kak Lolo lagi. Oke. Nanti tukar-tukaran dong. Siapa yang dulu? Oh iya. Nanti aku udah jawab terus udah ngambil jawabannya Feren terus Feren kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa? Yang dirasakan ketika mengalami kepikiran untuk kayak mencoba bunuh diri itu, kalau boleh dibagikan apa gitu? Oke. Nah pertama aku akan disclaimer lagi. Tidak ada yang namanya alasan tunggal untuk bunuh diri. Kalau misalnya ada teman kamu yang pernah melakukan percobaan bunuh diri, jangan tanya kamu bunuh diri itu ngapain sih atau kenapa sih? Karena bunuh diri itu adalah sebuah hal yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan dengan gara-gara putus cinta, gara-gara keluarga, gara-gara karir. Itu adalah kondisi kompleks yang butuh satu orang butuh ketemu dengan psikolog beberapa sesi sekaligus. Namun untuk menjawab pertanyaannya, aku akan memberikan cerita aku. Jadi cerita pribadi aku tidak akan merepresentasikan siapapun yang lain. Kalau kondisi aku sendiri, kondisi aku sendiri mungkin cukup relevan dengan diagnosis aku, yaitu borderline personality disorder, yang mana kecenderungannya adalah impulsif, yang kadang-kadang merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu yang ekstrim kalau misalnya terdapat distress tertentu. Aku pribadi sebelum melakukan percobaan bunuh diri sempat selama 6 tahun melakukan perilaku self harm, yang mana aku sendiri bahkan tidak sadar bahwa ini adalah perilaku yang salah. Saat aku melakukan percobaan bunuh diri pun aku merasa bahwa bukan aku ingin meninggalnya, tapi I just don't know what to do. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku merasa tidak tahu harus kemana. Maka dari dan impuls tersebut muncul kayak sepertinya kenapa tidak? Sepertinya sebaiknya kesana saja. Dan yang paling penting sih perasaan sendiri.
perasaan bahwa tidak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah perasaan yang apabila kita menurut aku apabila kita rasakan harus segera mencari bantuan. Oke. Jadi lebih ke ini ya, apa namanya? Kalau aku boleh rangkum, banyak alasan untuk mencoba bunuh diri itu nggak bisa dirangkum dalam satu kalimat gitu, nggak bisa dirangkum dalam satu alasan. Itu merupakan kayak apa ya, hasil dari buah pemikiran yang mungkin bertahun-tahun, yang secara alam bawah sadar kita bahkan nggak tahu gitu kalau kita tuh ini ya. Oke, menarik. Jadi ini sesuatu yang baru buat aku pribadi sih Kak. Jadi kayak nggak apa, oke, bunuh diri itu sesuatu yang tidak sesederhana itu gitu. Oke, kalau dari Feren sendiri boleh sharing nggak ceritanya gimana? Kalau aku ya sama sih, kompleks. Cuma intinya pas aku bener-bener ngerasa kayak gue mau bunuh diri gitu, itu rasa it felt so dark, kayak bener-bener pemikiran tuh kayak misalnya orang mau bunuh diri, disuruh bersyukur, disuruh doa, disuruh apa, itu kayak itu nggak mempan gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener ketika orang mau bunuh diri tuh pemikiran udah kompleks banget, udah mikir kayak gue mau mati, mikirnya kayak gitu, bener-bener kayak aduh udah nggak ada jalan keluar, bener-bener kayak udah sedih banget, bener-bener udah nggak mikirin apa-apa lagi, udah intinya mikir kayak jalan keluar satu-satunya udah mati gitu loh. Dan di situ kayak bener-bener kayak susah banget untuk keluar dari pemikiran itu. Jadi kayak menurutku ketika emang pengen bunuh diri tuh udah kayak udah ngerasa itu final dari semua penderitaanku gitu loh. That's why kayak makanya kalau orang bunuh diri itu maksudnya ketika dia mungkin dia punya pemikiran, dia punya apa sebelum dia benar-benar lakukan percobaan, itu that's why lebih baik emang kita bantu, kita cegah gitu loh, daripada yang kayak aku tadi cerita ketika udah benar-benar ada pemikiran, udah kayak udah punya akses ke bunuh diri, itu benar-benar udah kayak susah banget untuk dicegah gitu loh. Udah benar-benar kayak pemikiran udah nggak enak banget, udah benar-benar gelap banget rasanya. Jadi kayak ya kayak gitu sih paling aku rasain. Oke. Jadi memang apa ya? Kenapa aku nanya gitu? Karena apa ya, insight kayak apa ya dirasakan gitu, itu mungkin kita harus apa ya, mungkin buat orang-orang yang nggak pernah mengalami, yang cukup beruntung untuk nggak pernah mengalami ada keinginan untuk bunuh diri itu apa ya, biar bisa ada apa ya, berempati gitu ya, bagaimana kayak menempatkan diri di apa ya, di posisi orang itu gitu. Jadi kalau tadi aku observasi dari jawaban Kak Lolo sama Feren itu juga mungkin salah satunya adalah perasaan kita tuh sendirian di dunia ini, nggak ada yang kayak memahami dan nggak ada yang mengerti kita gitu ya. Kalau aku rangkum gitu. Nah, terus bagaimana cara kalian untuk keluar gitu? Apa yang membuat kalian ketika saat itu tidak jadi untuk bunuh diri itu, atau ya seperti itu? Feren deh. Kalau ini kan nggak jadi ya. Sebenarnya waktu itu aku pernah ngelakuin, cuma kayak udah aku cerita yang baru-baru ini. Jadi sebenarnya Januari kemarin aku sempat pas tahun baru tuh aku benar-benar kayak mikir, aduh 2021 ngapain ya? Kayak ngerasa kayaknya nggak ada apa-apa deh tahun ini. Kayaknya paling cuma magang, belum lulus. Terus kayak aku tuh ke-trigger ngeliat LinkedIn teman-teman, kayak ngeliat ya semua orang udah teman seangkatan, teman SMA udah pada internship, udah pada bisa sana sini lah, kayak keren lah pokoknya. Terus kayak aku minder sendiri. Terus aku bener-bener kayak di situ aku suicidal banget, tapi nggak ngelakuin. Kenapa nggak jadi? Karena waktu itu aku lagi open donation untuk teman-teman orang dengan gangguan jiwa. Di situ aku open donation dengan sistem kanvas. Jadi kalau misalnya aku ngelukis di kanvas, jadi kalau misalnya ada orang yang mau donasi, aku kasih kanvas for free, maksudnya aku lukisin mereka. Waktu itu apa yang bikin aku nggak pengen bunuh diri? Sebenarnya bukan pengen sih, aku tahan karena aku masih punya pesanan kanvas itu, dan aku masih pengen nyumbangin duit hasil aku open donation itu ke ini. Tapi aku selalu mikirnya gini, pokoknya setelah kanvas selesai, setelah gue udah nyumbangin duitnya, gue mau bunuh diri. Di situ aku benar-benar kayak itu aku benar-benar kayak ya udah gitu loh, maksudnya setelah everything the donation thing has done, gue mau bunuh diri gitu. Tapi kenapa akhirnya nggak jadi? Itu akhirnya aku udah nge-plan dari sampai Februari, aku bilang aku pengen ngelakuin. Kenapa nggak jadi? Karena mungkin ketika aku ngelakuin sesuatu, aku tanda kutip produktif, maksud aku ngelukis, aku ada ngerasa sense of living. Aku ada ngerasa kayak, oh
kayak gue ternyata bisa ngelukis ya, ternyata gue bisa ngelakuin sesuatu ya. Di situ kayak ya hal-hal kecil emang mungkin kayak aku ngelukis, aku kuliah gitu musik, tapi di situ aku jadi ngerasa kayak gue ada sense of living gitu, ada sense of I'm doing something and I could accomplish that, dan ngerasa kayak dan bisa berguna bagi orang. Ketika apalagi kemarin aku bisa open donation dan ngumpulin duit buat teman-teman orang yang gue jiwa, itu aku ngerasa kayak ternyata gue bisa berguna juga ya. Mungkin emang fase hidup orang berbeda-beda. Ada yang misalnya bisa join organisasi sana sini, ada yang bisa join internship gini-gini. Cuma kayak ya udah gitu, you do you gitu loh. Maksudnya jangan kayak ngerasa jangan ngerasa useless gitu. Jadi kayak menurutku kalau aku sendiri ya, kenapa aku nggak jadi ngelakuin, in conclusion, I do something gitu. Aku ngerasa I do something to feel alive. I do something to feel kayak I have done something in my life gitu. Jadi kayak aku nyoba untuk fight back. Jadi kayak setiap kali susah walaupun aku emang mungkin kepikiran udah ngerancanain gini-gini, cuma I always try to do something to feel alive gitu. Jadi aku nyoba untuk fight back. Oke. Kalau lo? Kalau aku setuju banget sih dengan yang Feren bilang, karena seeking a purpose is a really wonderful feeling, di mana saat kita ragu bahwa hidup kita mungkin gak berarti dan sebaiknya diakhiri saja, lalu kita mendapatkan suatu tujuannya, ternyata adalah tujuannya. Kalau dari aku sendiri, mungkin sesuatu hal yang bisa quote tanda kutip menjadi alasan selamat. Itu ada dua, yaitu pertama pencarian bantuan dan kedua peningkatan potensi diri. Nah, aku sendiri percobaan bunuh diri aku yang terakhir itu di bulan November tahun 2019, dan kondisi di situ sebenarnya sangat baik-baik saja. Karir aku baik, atasan aku juga sangat edukatif, aku di IPL juga tetap berkontribusi, dan kondisi di keluarga juga tidak buruk. Namun distress trauma datang di waktu yang tidak tepat, dan di situ aku perjuangan bunuh diri yang aku lakukan itu nampak sangat lambat, di mana aku benar-benar lakukan semuanya dengan lambat dan tidak merasakan bahwa apa yang sedang aku lakukan. Kalau aku bisa mungkin pakai kata yang lebih psikologis, ada distorsi kognitif, di mana aku sudah di saat itu aku tidak punya kapasitas untuk mengetahui apakah yang aku lakukan ini benar atau salah. Namun yang akhirnya membuat aku sadar kembali dan kayak, girl, you have something, kayak it's okay. Dan yang membuat aku mengingat kembali bahwa aku baik-baik saja adalah saat aku mencoba menghubungi teman-teman aku, menghubungi psikolog aku, dan termasuk Feren. Waktu itu aku juga sebenarnya sempat menghubungin Feren. Dan di situ saat di momen di mana aku merasa kognitif aku sangat terdistorsi, yang benar-benar aku tidak punya kapasitas untuk berpikir jernih, menghubungi orang-orang yang aku merasa aman kepadanya membuat aku merasa aman, dan mereka lah yang meluruskan pikiran aku. Mereka yang membantu mengatakan bahwa oke, perasaan ini tidak nyaman, perasaan ini tidak baik, dan it doesn't have to be good, it doesn't have to feel good, but you have a lot to live on. Pencarian bantuan itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang pasif. Jadi saat kita dalam kondisi krisis, jangan duduk diam, karena penyelamat tidak akan datang. Saat kamu dalam kondisi krisis dan kamu merasa bahwa kamu sudah tidak bisa menolong diri kamu lagi, cari bantuan. Karena terkadang orang-orang sekitar kamu lah yang bisa mengingatkan kepada kamu bahwa you're worthy being saved. Kamu itu pantas untuk diselamatkan. Itu dari faktor luar, dan dari faktor dalamnya peningkatan kualitas diri. Makanya aku setuju banget sama Feren. Sekarang kondisi aku sudah jauh lebih membaik setelah aku menggali potensi bahwa sepertinya aku merasa nyaman apabila aku bisa bekerja di sektor yang lebih kontributif. Aku resign dari pekerjaan aku yang lama yang sebenarnya tidak buruk, sama sekali tidak buruk, tapi aku merasa lebih punya purpose, lebih punya sense of fulfillment kalau bekerja di
bekerja di NGO. Aku akhirnya pindah dari sektor korporat ke sektor NGO. Dan aku dengan perasaan bahwa pekerjaan aku itu ada gunanya, dan pekerjaan aku itu berasa seperti sesuatu yang aku bisa merasa berharga. Aku merasa orang yang bekerja di NGO itu berharga. Aku merasa berharga. Jadi ada faktor pelindung dari luar dan ada faktor pelindung dari dalam juga. Oke. Jadi kalau dari penjelasannya Feren sama Kak Lolo tadi, yang aku tangkap adalah kita itu butuh suatu alasan untuk tetap hidup, sense of purpose gitu ya, sense of direction. Kita butuh arah gitu. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu kita mau arah kita tuh mau kemana, dan apalagi kita tuh merasa kita nggak punya siapa-siapa gitu, itu akan makin meningkatkan potensi ya untuk kita mengakhiri hidup. Tapi dengan kita tahu, kita sadar bahwa kita itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu, kita tuh sebenarnya sanggup, aku punya mungkin talenta, atau aku punya bakat di bidang ini yang mungkin aku bisa, I can be good at this thing gitu loh, atau actually I'm not alone gitu loh, I have someone that I can talk to, that I can be myself with, and I'm not alone gitu loh. Mungkin harus selalu ada kita tuh diingatkan gitu, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak sendiri dan kita itu berharga untuk hidup gitu ya, kalau yang tadi aku rangkum. Dan ingat pencarian bantuan itu salah satu tagline kita di Into the Light, yang kita benar-benar yang kita point out adalah pertama, turunkan stigma supaya orang-orang dengan kondisi yang terdistorsi tidak segan untuk mencari bantuan dan peduli sesama, karena it's really important to have people to reach out to, mau itu psikolog, mau teman, mau keluarga, mau pemuka agama, siapapun itu yang mana kamu bisa merasa nyaman. Oke, ya, dan ini kayak mencari bantuan. Jadi ini mungkin sesuatu yang kayak kalau orang karena aku juga kayak pernah lah ada di posisi itu ya, kayak kalau buat aku pribadi, kalau ini aku sharing dikit ya, mencari bantuan itu sesuatu yang kayak kadang nggak kepikiran gitu loh, kayak ketika kita sudah merasa terpuruk, sudah merasa kayak nggak ada jalan keluar, kayak mencari bantuan itu tidak ada di prioritas yang kayak nggak sesuatu yang kayak aku harus cari bantuan gitu, kayak kalau di aku kayak gitu sih. Jadi kalau aku boleh tanya buat kalian semua gitu, yang mengingatkan kalian, kalian kayak inget nggak sih untuk mencari bantuan itu langsung gitu ketika kalian merasa depresi atau sedih itu, kayak aku harus cari bantuan. Apakah itu sesuatu yang natural gitu buat kalian? Mungkin dari Feren. Kalau aku pas SMP sama SMA enggak. Jadi dulu aku tuh orangnya tomboy kan. Jadi kayak semacam sama-sama mengalami tanda kutip toxic masculinity. Maksudnya kan kayak cewek tomboy nggak ngomongin perasaan, cewek tomboy nggak, ya tomboy gitu kayak cowok. Maksudnya nggak ngomongin gini-gini. Cuma mungkin sejak kuliah, ya lebih tepatnya sejak aku janitel, kan jadi ngomongin mental health gini-gini itu jadi kayak otomatis itu, jadi it feels like literally normal to seek help. Jadi kayak sejak aku masuk PTL itu benar-benar aku untuk cari pertolongan ke teman, ke psikiater, ke psikolog itu udah biasa banget, udah biasa aja. Jadi kayak that's why kan emang mental health topik itu harus dibiasain, dibikin normal. Jadi that's why dibikin biar orang tuh nggak takut untuk cari pertolongan. Makanya kayak yang tadinya aku SMP SMA takut untuk cerita ke orang-orang, benar-benar kayak cari bantuan tuh kayak yang nggak otomatis kayak yang dibilang Kevin tadi. Cuma kayak setelah aku udah masuk PTL dan kayak diajarin untuk it's totally okay to seek help ketika lagi down gini, ya aku jadi otomatis aja sendiri, karena udah nggak ada malu-malunya gitu. Jadi kayak biasa aja sih. Oke. Kalau dari kalau lo gimana? Sama. Kalau dari aku mungkin aku izin matiin background dulu ya. Di belakang aku ini adalah kata-kata dari teman-teman terdekat aku dan orang-orang terdekat aku. Aku menaruh semua quote-quote directly mereka. Ada yang mereka tulis sendiri, ada yang
mereka chat terus aku tulis ulang dan aku tempelkan ke sana. Tujuannya adalah sebagai pengingat bahwa adalah orang-orang ini untuk yang bisa kamu hubungi kalau misalnya kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik di percobaan bunuh diri aku melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali dan itu dalam periode yang berbeda di tengah-tengah apa yang aku lakukan, aku masih sempat buka HP dan ada banyak momen di mana aku udah mau ngeblok-blokin orang, aku udah mau bikin wasiat, lalu tiba-tiba aku ngelihat kayak apakah aku tega untuk ngeblok orang ini dan aku coba ngechat dia, ternyata dia yang menyelamatkan aku, ternyata dia yang bantu aku ke UGD. Ternyata bahkan kalau boleh curhat banget ya, di tahun 2019 itu ada momen di mana aku nggak tahu aku harus mencari bantuan kemana karena aku merasa bahwa aku mau mencari bantuan, namun aku merasa aku nggak mau untuk merepotkan orang-orang yang aku dekat. Aku nge-scroll kontak aku dan melihat nama seseorang yang aku match di Tinder dan aku chat dia balas, aku telepon dia, hanya ngobrol santai, dan itu udah merupakan merupakan suatu hal yang benar-benar bisa benar-benar menghilangkan pikiran bunuh diri dari aku. Dan sekarang dia jadi pacar aku udah lebih dari 1 tahun. It's kayak yang aku pelajari di sana adalah kayak for real, you can seek help anywhere. Cuman yang jelas saat kamu di kondisi krisis, ingat aja, seek help. It's going to be real worth it. Jadi mencari bantuan itu memang harus harus selalu maksudnya jadi mantra gitu ya, jadi mantra buat diri sendiri gitu ya. Oke, cari bantuan. Dan mungkin ini juga nyambung sama kayak kita tuh kan kadang kayak nggak merasa kita punya masalah, terus kita tuh kayak nggak enak, segan seperti tadi kayak kalau lo bilang gitu, aku nggak mau ngerepotin orang, aku nggak mau jadi beban buat orang ini gitu. Nah yang mungkin harus di normalisasi atau dibikin normal tuh adalah ya udah nggak apa-apa, kamu punya perasaanmu itu adalah bagian yang mendefinisikan kamu gitu. Jadi apapun itu nggak aneh gitu ya. Mungkin aku bisa bilangnya gitu ya, kayak ya it's okay to tell people, it's okay to feel sad, it's okay to feel angry, it's okay to feel apapun yang kamu rasakan itu tuh normal gitu. Jadi ini mungkin karena yang aku lihat apalagi di Indonesia ya, mungkin nanti Kak Feren sama Kak Lolo bisa cerita ya tentang kayak apa sih kalau di Indonesia tuh kan mungkin karena masih tabu itu ya. Orang tuh kalau ngomongin perasaan gitu tuh kayak masih nggak bisa seterbuka mungkin di negara-negara maju gitu. Kalau dari dari pengalamannya Feren sama Kak Lolo sendiri deh, misalnya kalian mau cerita ke orang gitu, tapi udah dijudge sama orang duluan tuh kayak mereka tuh nggak open, nggak welcome gitu sama kalian mau open up gitu. Mungkin punya pengalaman yang nggak mengenakan kayak gitu yang bisa di-sharing? Dari kalau lo deh. Ya itu, again aku bukan ahli antropologi atau ahli psikologi sosial, namun itu memang diajarkan banget di pelatihan kita di Into the Light mengenai perbedaan kultur di luar dan di Indonesia, mungkin di Barat dan juga di Asia, yang mana bahkan kita jadi mual sendiri gara-gara kita ternyata nggak boleh pakai jurnal-jurnal yang berasal dari negara Amerika karena nggak applicable ke Indonesia, soalnya kulturnya beda. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri memang karena kulturnya lebih ke Asia dan tidak membuka kesempatan untuk membicarakan perasaan, terutama ada juga kultur-kultur yang lebih ke religious centris. Kadang-kadang perasaan bukan hanya tidak dibicarakan tapi didismiss. Jadi saat dibahas, no it doesn't happen. Itu juga dan itu benar dan seperti yang Kevin bilang tadi, itu juga salah satu jadi variabel yang membuat orang-orang merasa bahwa gimana mau cari bantuan kalau kemana-mana juga gue di shutdown.
mungkin itu kayak merasa apa invalidasi ya, kayak feeling invalidated gitu ya, kayak apa sih gitu, kayak perasaan kamu itu nggak aneh gitu, kayak apa, kayak aneh deh gitu, kayak maksudnya dibikin kayak seolah-olah ya, kalau kamu apa yang kamu rasakan itu sesuatu yang nggak normal gitu, jadi orang tuh makin kayak bukannya malah encourage malah discourage gitu buat Welcome to buat Oke. Kalau dari Feren gimana? Ya udah Kak, kalau lu kan udah ngasih teorinya, aku apa ya? Kalau pengalamanku sih ya biasa lah, orang-orang suka bilang kayak lu mah cuma gitu doang, gue lebih parah gini. Terus kayak yang paling gak enak tuh kalau sekarang udah kebal ada orang kayak ngomong kayak gitu, karena aku kayak ya udah orang ngomong kayak gitu jangan curhat lagi ke dia. Cuma waktu itu pernah yang nyakitin tuh dari orang tua sendiri. Jadi pernah waktu itu kan aku emang yang ngelakuin percobaan bunuh diri, terus aku nggak ada yang tahu nih, ada sih temen, cuma kayak waktu itu aku curhat sama temen yang dari Jerman, itu kan dia nggak mungkin kesini kan. Terus ya udah akhirnya aku kayak nolong diri sendiri, aku ke poli jiwa, terus dokternya bilang kamu harus rawat di bangsal jiwa, di mana aku yang nginep gitu loh. Terus waktu itu papaku belum tahu apa-apa, papaku nggak tahu bipolarku, papaku nggak tahu aku percobaan bunuh diri, terus benar-benar kayak ya udah dong, maksudnya kayak ya selama ini kan aku pakai uang sendiri, kalau aku rawat inap ya pertama aku pasti dicariin orang tua, mana Feren di rumah gitu nggak ada kan. Kedua juga pasti aku nggak pakai duit sendiri kan, juga mahal ngerawat inap. Terus ya udah akhirnya aku mau nggak mau aku ngaku. Terus pas aku ngaku, papaku bilang, Feren kamu ngapain rawat di rumah sakit? Kamu kan nggak sakit fisik gitu, digituin. Aku langsung kayak ya ampun, anakku bunuh diri, tapi langsung kayak dibilang lu kan nggak sakit fisik. Maksudnya kayak dianggap benar-benar perasaan something yang ada di pikiran itu tuh kayak cuma gitu doang gitu loh. Maksudnya stigmanya masih negatif banget, dan apalagi tuh datang dari orang tuh sakit banget sih, bener-bener kayak apa yang aku rasain, apa yang aku bener sedih, bikin aku pengen bunuh diri segala macam itu langsung di-dismiss sama orang tua, itu sedih banget sih. Jadi kayak cuma sekarang puji Tuhan dia udah lebih ngerti dan ya udah teredukasi, that's why makanya edukasi ke orang-orang sekitar itu penting banget sih, biar nggak ada biar ya stigma itu bisa berkurang lah gitu. Oke. Nah, kalau mungkin nyambung sama pembicaraan sebelumnya ya, kalau misalnya nih kalian boleh menyuarakan isi hati, misalnya untuk kalian ngasih tahu nih ke orang-orang yang mungkin sedang nonton ini ya, yang berjuang untuk kayak oke, aku mau berusaha menjadi orang yang lebih empatetik gitu ya, lebih mau memahami orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mentalnya. Apa sih hal-hal yang kalian harapkan atau kalian pengen mereka tuh ngerti gitu dan expect mereka untuk lakukan gitu? Siapa ya? Kak Lolo deh. Kalau expect yang kita expect untuk mereka lakukan, mungkin mungkin pertama harus disadari dulu bahwa terkadang juga bahwa ini aku mencoba untuk memperlihatkan bahwa mungkin saja juga sebenarnya orang nggak sejahat itu, tapi kadang-kadang misalnya orang tua atau orang-orang di kota-kota yang berasal dari kota-kota yang bukan kota urban itu bukannya tidak peduli atau bukannya tidak peduli atau tidak atau memang jahat, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu kesehatan jiwa itu apa. Maka dari itu mereka lakukan the first best thing yang mereka rasakan benar, yaitu kadang-kadang jadi kayak kalau misalnya kayak gitu ya udah banyak bersyukur, ya udah banyak sholat. Itu nggak mungkin kayak gitu, karena kultur dari keluarga mereka sendiri juga diajarkan bahwa kalau misalnya ada kalau misalnya orang tua, misalnya dari kakek nenek kita juga ngajarin kalau ada masalah apa, beribadahlah, atau kalau misalnya ada masalah seperti apa jangan sampai keluar dari ranah keluarga. Nah, jadi hal pertama yang aku harapkan untuk orang-orang lebih mengerti adalah pertama, saat seseorang menceritakan ceritanya, dengarkan saja, jangan berikan pendapat kamu apabila kamu sudah diizinkan. Karena saat seseorang membagikan perasaannya atau membagikan bagaimana pengalamannya, dia juga memberikan kepercayaan kepada kamu. Dan kamu bisa memberikan opini kamu setelah kamu mengatakan kepada dia terima kasih untuk mempercayai aku dengan cerita ini. Bolehkah aku memberikan input aku dari situ, setidaknya di situ. Terus kedua, stay educated, karena terkadang seperti yang aku bilang tadi,
respon orang tidak baik bukan karena orangnya tidak baik, hanya saja karena orangnya tidak tahu. Apalagi mungkin kalau misalnya soal kesehatan jiwa, mungkin kayak aku dan Feren sama-sama memiliki gangguan bipolar, namun 87% dari populasi Indonesia tidak punya bipolar. Jadi untuk apa mereka belajar? Dan kalau misalnya kita menjelaskan tentang kondisi kita, bisa juga itu diterima sebagai kesempatan untuk belajar bahwa orang dengan kondisi seperti ini itu kecenderungannya seperti apa dan perasaannya seperti apa. Basically harapannya adalah turunkan stigma dan just listen. Kalau dari Feren? Oh, udah diambil semua sama kamu. Kenapa? aku tambahin sedikit aja. Jadi apa ya? Tadi mau bilang apa ya? Jadi kan orang-orang tuh suka mendiskreditkan, misalnya orang curhat kayak, lu mah mending, gue lebih parah gini-gini. Ada teman gue gini-gini lebih parah dari gue, udah biasa aja. Gimana ya? Please keep in mind kalau misalnya masalah hidup orang tuh berbeda-beda, copingnya mereka berbeda-beda, dan gimana ya? Pokoknya benar-benar kondisi kejiwaan mereka tuh berbeda-beda, nggak bisa disamain. Mungkin bagi mereka itu bikin mereka stres, bikin mereka sedih, bagi kita biasa aja. Mungkin bagi kita itu bikin sedih, bikin kita marah, bikin kita kita nggak enak, tapi buat mereka biasa aja. Jadi kalau misalnya emang ada teman yang curhat, ada teman yang merasa gini dengan di hal yang mungkin berbeda sama kalian, itu jangan didiskreditkan, jangan dirasa kayak apaan sih gitu doang lu sedih gini. Karena itu ya tadi yang kalau lu bilang, kalau misalnya yang kayak gitu kan mungkin emang bisa bikin orang sedih, bikin orang makin ngerasa makin down gitu loh. Jadi dengerin aja gitu loh. Even mungkin bagi kalian tuh kayak beda gitu sama prinsip kalian, tapi kayak ya they chose you to be untuk jadi listener-nya mereka gitu. Jadi kayak ya udah kayak coba ya udah dengerin aja gitu loh. Mungkin kalau misalnya itu bertentangan dengan prinsip kalian, dengan dalam hati kalian ngerasa kayak apa aja nih orang dong sedih, kayak udah nggak apa-apa gitu loh, dengerin aja. Kayak jangan, mereka udah sedih udah gini kayak please ya bantu aja, kayak mereka udah pilih kalian untuk didengerin itu. Jadi try your best untuk didengerin, untuk dibantu gitu. Dan ya itu, aku benar-benar berharap stigmanya bisa berkurang sih. Mungkin ya emang sih kita nggak bisa expect semua orang di Indonesia ini or even the whole world untuk benar-benar ngilangin stigma gitu. Menurutku itu agak mustahil ya, karena semua orang punya pendapatnya sendiri. Cuma ya at least kalau misalnya emang nggak punya pendapat baik, nggak punya komentar yang baik, nggak punya komentar yang benar-benar bisa membantu, mending keep it to yourself. Itu udah nggak bantu sih menurutku. Kalau ketika kalian mungkin sama sekali nggak peduli sama kesehatan mental, ya udah jangan ngasih komentar nggak enak gitu. It doesn't make you cool to be that edgy gitu. Kayak misalnya kayak, gue nggak peduli sama mental gini deh, nggak bikin lo keren, nggak bikin lo edgy, lo bikin lo beda dari orang enggak gitu. Jadi if you hate something, if you hate someone, misalnya kayak ya tentang kesehatan mental apa, just keep it to yourself. That's all. Iya. Benar banget tadi yang tadi Feren bilang, kalau misalnya kamu nggak bisa mengerti kita, dan kamu juga mungkin nggak bisa mendengarkan for some reason, nggak apa-apa, sebenarnya lebih nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu refer ke orang lain, kayak banget bilang saja bahwa maaf aku nggak ngerti, maaf aku tidak bisa, maaf aku tidak mengerti bagaimana perasaan kamu, maaf aku tidak mengerti bagaimana permasalahan ini, aku terima kasih udah menceritakan ke aku. Sepertinya lebih baik kalau kamu membicarakan ini dengan orang lain atau orang yang lebih ahli, daripada lebih baik mengatakan bahwa saya bukan orang yang pantas yang cocok untuk Anda ajak bicara, daripada membuat mereka tahu bahwa kita memang orang yang tidak cocok untuk diajak bicara dengan opini-opini kita yang tidak diminta. Oke. Jadi kalau aku rangkum ya, yang pertama nih, jadilah pendengar yang baik. Ini susah banget. Ini butuh mungkin kayak seumur hidup buat kayak belajar gitu. Karena mendengar itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah loh. Kayak apa ya? Karena kita tendensinya itu kayak mau aja kayak kayak udah ngomentarin gitu. Tapi untuk benar-benar mendengar, untuk benar-benar kayak ada untuk orang ini sepenuhnya gitu, itu sesuatu yang aku akui memang susah banget. Jadi mungkin itu pelajaran pertama. Yang kedua, open minded. Jadi kita harus kayak
hal-hal seperti ini kan mungkin di Indonesia ya itu tadi ya seperti yang Kak Lolo bilang ya, karena orangnya nggak tahu gitu, dan mungkin butuh edukasi, dan edukasi ini bukan sesuatu yang instan. Jadi ya itu yang kita bisa lakukan adalah oke, kalau kita mau tahu sesuatu ya udah kita coba cari tahu lah apa kesehatan mental itu ternyata ada sangat kompleks, ada luas gitu, yang dengan harapannya juga dengan video ini itu bisa menjadi salah satu sarana atau media untuk mengedukasi atau memberi informasi kepada orang-orang yang menonton gitu. Terus yang ketiga tadi yang kayak Feren bilang, well, hidup itu bukan suatu kompetisi. Ini memang benar banget. Ini kadang orang ya suka komentarin, terus dia kayak oke, apa namanya, mine is like worse gitu, kayak I have a worse experience gitu, kayak seolah-olah ya apa namanya aku tuh lebih sengsara gitu daripada kamu gitu, jadi aku lebih pantas dikasihani. Itu memang itu sering banget terjadi, dan well, orang jalannya beda-beda, kita nggak bisa compare satu orang dengan orang lain. Jalan orang itu dia udah dari lahir aja udah beda gitu, dengan latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dengan apa ya pokoknya kita dikasihnya gini itu kan beda-beda setiap orang. Jadi comparison gitu antara satu orang dengan orang lainnya itu ya ngapain gitu, mending kita compare diri kita dengan diri kita yang lama, jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu kalau tadi aku apa namanya yang tadi aku bisa rangkum dari penjelasannya Kak Lolo sama Feren. Nah, mungkin terakhir deh untuk menutup ini apa namanya interviewnya pada hari ini. Mungkin ada nggak sih yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang yang sekarang sedang berjuang gitu dengan lagi struggling sama battle atau pertarungan yang lagi dia hadapi gitu, tentang mentalnya dia gitu, tentang kayak dia lagi pokoknya berjuang lah dengan hidupnya gitu. Mungkin dari Kak Lolo ada yang ingin disampaikan? Tadi udah diulang berkali-kali sih. Seek help. Oke. Karena dan seek help itu bisa dilakukan kemana aja. Apabila kamu punya akses ke profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Apabila kamu nggak ada akses ke sana, bisa dan merasa nyaman dengan agama kamu bisa ke pemuka agama. Kalau misalnya kamu merasa kurang nyaman dengan pemuka agama dan nggak punya akses ke psikolog atau psikiater, bisa ke guru atau bisa ke teman, atau kalau misalnya ternyata teman sekitar belum ada yang dekat, bisa cari komunitas. Help is always available, but you have to seek for it. Mungkin aku bisa ngasih salah satu quote dari psikolog aku yang sampai sekarang masih ngena. Luka kamu, trauma kamu, dan seluruh penderitaan kamu bukan tanggung jawab kamu. Namun kepulihan kamu adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Karena nggak akan ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan kamu. Bagus banget Kak, itunya quote-nya barusan. Jadi luka kamu, penderitaan kamu, itu tuh bukan tanggung jawab kamu, tapi keputusan kamu untuk pemulihan kamu itu sesuatu yang bisa kamu atur gitu, sesuatu yang bisa kamu putuskan untuk dirimu sendiri. Oke. Keren Kak. Kalau dari Feren? Aku nggak ada quote yang gimana banget sih, cuma I just want to say that your life is precious, you are worthy no matter what. Kayak mungkin di kuliah di sekolah kalian dapat nilai jelek lah, mungkin dimarahin ortu, mungkin dapat kejadian sial atau gimana, tapi yang gimana pun juga ya it doesn't define who you are, you're still worthy no matter what. Dan please seek out for help, karena itu ngebantu banget, karena kayak kalian nggak sendiri gitu loh. Mungkin kalau kalian lagi sedih gini-gini pikirannya kemana-mana, that's why help is needed, that's why untuk reaching out, untuk cerita itu perlu banget. Dan aku diajarin sama psikiaterku, bukan kok, tapi diajarin kalau misalnya sometimes it's nice to be complimented by orang-orang, maksudnya kayak dipuji, maksudnya terus dia kayak divalidasi, dibilang kayak oh kamu ternyata pintar sini-sini, tapi that's somehow kita juga perlu untuk memvalidasi diri sendiri agar kita ngerasa oh ternyata aku berharga juga ya, oh ternyata aku tuh bisa gini ya. Itu penting banget. Aku diajarin untuk misalnya nulis sama tahun ini deh, misalnya kayak dari Januari sampai Februari aku udah ngapain ya, misalnya kayak tahun ini oh ternyata kadang emang kita pikir gitu, misalnya mikir kayak
oh ya ternyata gue sama ini udah ngelewatin gini. Cuma kadang kalau misalnya kita mikir positif kita, it's just run cuma mikir cuma keliling aja gitu di otak kita. Cuma kayak oh gue pernah gini ya udah gitu. Tapi ketika kita tulis, kita benar-benar tulis what have we done in a year, what have we done in a month, itu bakal kita ketika kita baca lagi kayak, dan kita bisa validasi diri kita sendiri kayak, oh ternyata gue sekarang udah lewatin semester 5 ya, oh ternyata gue pinter ya di sini, ternyata gue bisa ngelewatin tesnya dengan baik ya, dan itu bikin kita benar-benar ngerasa kayak oh we are worthy gitu loh, maksudnya kayak ngerasa kayak oh ternyata kita udah we have done something, we have been through this gitu, ternyata kayak mikir ternyata kita hebat juga ya, maksudnya jadi kayak itu akan membantu kita untuk menambah ada sense of living and sense of accomplishing something deh. Jadi kayak menurutku itu penting banget untuk kita apresiasi diri kita kecil-kecilan, maksudnya kayak nggak cuma untuk kayak validasi dan apresiasi dari orang lain itu bagus, tapi kayak kita juga harus memulai untuk mencintai diri sendiri dan mengapresiasi diri kita lebih baik lagi. Oh ya, sama aku juga mau nambahin satu lagi. Mungkin ini juga menurut aku lumayan penting. Gak ada namanya standar umum pencarian bantuan. Jadi kalau kamu mau ke psikolog atau kalau kamu mau mencari bantuan ke konselor, jangan kayak kamu nggak perlu nunggu sampai kamu gangguan jiwa baru kamu pergi baru kamu mencari bantuan. Your problems are valid. Apakah kamu baru aja mendapatkan nilai jelek, IPK kamu turun, kamu habis putus sama pacar, circle pertemanan kamu pecah, sahabat kamu dapat teman baru, apapun itu, apabila perasaan kamu tidak nyaman, gak ada namanya standar yang mengatakan bahwa aku baru boleh mencari bantuan apabila aku sudah dalam kondisi ini. So you can seek help at any time you need, and you should because you're worthy. Seperti Farhan bilang tadi. Oke, jadi guys, kalau kalian mau maksudnya merasa apapun itulah, cari bantuan gitu. Maksudnya ngomong ke orang, cari orang, jangan dipendam ke diri sendiri, jangan kayak merasa sendirian lah, Pak, karena sebenarnya itu pemikiran yang tidak benar gitu, karena sebenarnya kita semua mengalami masalah yang ya kita pastilah mengalami masalah, semua orang tuh nggak ada yang nggak mengalami masalah gitu. Jadi kalau aku pandang sih gitu ya. Jadi kita hidup di sini berdampingan bersama-sama, ya saling menguatkan lah, saling menjalani hidup ini dengan jalan kita sendiri-sendiri tapi secara bersama-sama. Dan yang tadi Farhan bilang juga benar gitu. Validasi diri sendiri itu penting karena itu adalah bentuk self love gitu. Dengan kita cari bantuan juga itu menunjukkan kalau kita mencintai diri kita sendiri gitu, dan itu yang menurutku sesuatu yang penting banget lah untuk disadari gitu. Kalau kita tuh nggak akan bisa amount of love yang kita dapat dari orang-orang itu nggak akan ada maknanya kalau kita sendiri nggak mencintai diri kita sendiri. Jadi kita harus mulai mencintai diri sendiri sebelum untuk kita bisa menerima cinta atau love dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kalau aku tangkap gitu. Nah, sekarang menarik nih, kalau misalnya ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif ya. Nah, buat kalau lo sama Farhan nih, kalau misalnya ada orang yang memutuskan ngomong ke kalian gitu, menceritakan ke kalian, oke, aku mau bunuh diri. Nah, menurut kalian apakah keputusan itu harus dihormati atau gimana? Gimana respon yang kita harus berikan gitu kalau misalnya orang memutuskan untuk bunuh diri, cerita ke kalian? Mungkin dari Farhan? Kalau lo dulu deh. Oh, kalau lo dulu. Mungkin jawaban aku akan agak panjang ya. Pertama, kalau misalnya respon dari orang yang mengatakan kepada kita bahwa dia ingin bunuh diri, kita sendiri juga ada protokol yang nggak standardized, tapi kita diajar di ETL bahwa kalau seseorang cerita ke kamu kalau dia ingin bunuh diri, kalau misalnya lewat telepon, pertama try to stall, try to bagaimana perasaan kamu, sekarang kamu sedang apa yang kamu kayak maukah kamu cerita apa yang terjadi, lalu tanya dia sekarang sedang di mana, supaya kita tahu kalau misalnya it went for the worst, kita tahu kita bisa mencari kemana,
bisa sambil menggunakan HP lain hubungi orang-orang sekitarnya. Kalau misalnya salah satu quote yang aku ingat banget, lebih baik kita kehilangan teman, lebih baik kita dimusuhin teman daripada kehilangan teman saat teman kita dalam kondisi krisis. Menurut aku nggak masalah untuk kita breach privasinya, langsung hubungi keluarganya, langsung hubungi temannya supaya ada yang menemani dia paling nggak selama 2 kali 24 jam. Namun itu jawaban aku untuk orang yang kalau misalnya reach out ke kita. Namun untuk orang yang sudah meninggal karena bunuh diri, ini adalah salah satu isu yang sebenarnya sangat penting, namun kurang banyak didiskusikan, yaitu eksistensi dari penyintas kehilangan bunuh diri. Saat seseorang meninggal karena bunuh diri, orang tersebut adalah orang yang paling terluka karena dia kehilangan nyawanya. Namun orang-orang di sekitarnya juga ikut menderita karena saat anak dari seorang pasangan atau pacar dari seorang laki-laki atau perempuan atau kerabat satu circle dari sebuah lingkaran pertemanan meninggal, yang terkena stigmanya adalah teman-temannya. Menurut aku, apakah kita harus menghargai keputusan seseorang untuk bunuh diri setelah dia bunuh diri? Sebaik-baiknya kita bukan menghormati keputusannya, namun menghormati dia sebagai orang yang meninggal. Kalau seseorang meninggal karena misalnya serangan jantung, kita tidak akan mengatakan bahwa saya menghormati keputusan dia untuk minum kopi setiap hari. Kalau misalnya orang diamputasi karena diabetes, kita tidak akan mengatakan saya menghargai keputusan dia untuk makan gula berlebih. Saat seseorang meninggal karena masalah kejiwaan dan berakhir dengan bunuh diri, kita sebaiknya menghargai dia sebagai orang yang meninggal, sebagai kerabat kita yang meninggal, sebagai anak kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, atau siapapun yang kita kenal yang meninggal. Let them have our utmost respect, both for them and for the people around them yang ditinggalkan, karena mereka yang paling mendapatkan kesedihan dan rasa sakit yang lebih melanjutkan, yang lebih berkelanjutan. Benar, oke, make sense sih Kak. Kalau dari Feren sendiri ada tanggapan atau yang mau ditambahin? Ini lebih ke arah menurutku, kalau misalnya ada orang yang benar-benar ngomong ke kita apa yang bunuh diri, itu yang paling penting tuh kayak kita coba semaksimal kita untuk cegah sih. Kayak sebenarnya soal hormatin atau enggak itu sebenarnya aku bingung sih ngomongnya, tapi kayak tadi bener kata kalau sampai amit-amit ada yang beneran penyintas dia beneran melakukan perbunuh diri itu, ya udah kita hormati sebagai orang yang telah meninggal, bukan karena bunuh diri itu lah. Tapi ya sebisa mungkin sebelumnya kalau misalnya ada orang curhat kayak gitu, kita cegah gitu loh, dan kita validasiin perasaannya, jangan validasiin perbuatannya. Itu sih menurutku yang paling penting. Kita validasiin kalau oh ya kamu misalnya ngerasa kayak gini ya, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa apa, yuk kalau misalnya besok aku temenin ke psikiater mau gak gini-gini. Tapi jangan validasiin perbuatannya, jangan validasiin kayak bener-bener oh kamu saya ini ya, kamu ini ya, kamu pengen bunuh diri begini-gini ya udah pantesan kamu kayak gini, kayak yang kayak kan ada orang yang malah validasiin perbuatan karena mikir kayak oh iya beban hidup dia udah berat banget, bebannya udah berat banget, terus kayak dia udah nggak punya tujuan lagi di hidupnya, terus kayak udah aku hormatin nih keputusan dia gitu ya, jangan gitu. Misalnya kita sebisa mungkin menurutku kita bantu cegah gitu sih. Oke, jadi memang kita harus berusaha sebisa mungkin untuk jangan sampai orang ini tuh bunuh diri gitu. Kita dengerin dia ngomong punya masalah apa, kita jangan membuat masalahnya tambah runyam dengan kita ngomong yang nggak seharusnya kita omongin. Tapi kalau bisa kita yang tadi kalau lo bilang, kita kayak ada tekniknya tadi ya, yang kayak kita sebisa mungkin cari cara supaya ya orang ini tuh nggak sampai bunuh diri gitu. Oke, jadi ini pertanyaan yang aku juga kadang suka mikirin gitu. Kalau orang ini memang pengen gitu, apa kita
bilang jangan atau gimana gitu. Dan ternyata memang tadi jawaban dari Kalolo sama Feren jawaban yang bagus sih menurutku. Oke. Kalau misalnya dari pelatihan-pelatihan konselor non profesional, biasanya kita juga diajarin untuk pertama gali potensi diri dia, lalu berikan dia keyakinan bahwa potensi diri ini layak untuk dikembangkan. Banyak kok dan of course yang paling penting adalah referral. Jangan karena dia reach out ke kamu dan kamu merasa kayak oh ya sudah aku aja, nanti aku aja ngurus. Harus ada boundaries yang jelas. Pertama boundaries apakah dia sudah mengganggu privasi kamu. Kedua, apakah kamu masih punya kapasitas untuk membantu dia. Jangan-jangan teman kamu ini butuh bantuan profesional dan kamu tidak punya kapasitas itu, dan gara-gara dia terlalu nyaman sama kamu, dia malah jadi nggak mau untuk mencari bantuan profesional. Hal tersebut perlu di note. Dan mungkin yang aku pengen point out lagi tadi, orangnya kayak kalaupun misalnya kerabat kamu meninggal karena bunuh diri, please respect them as a person that passed away. Okay, noted Kak. Yeah, that's a good insight actually. Yes. Oke, kalau gitu kita sudahi saja interview pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Kalolo dan Feren buat waktunya, buat sharing-sharingnya, buat cerita buat tadi nasihat-nasihatnya juga dari sudut pandang penyintas ya, dari sudut pandang orang yang pernah pulih ya, tadi harus menggunakan kata pulih, sebagai orang yang pulih dari gangguan kesehatan mental. Nah, semoga ini bisa memberikan informasi, memberikan pandangan baru lah buat para penonton sekalian, buat kita semua gitu yang lagi nonton, supaya kita bisa memposisikan diri, kita bisa tahu gitu loh gimana cara kita approach orang-orang yang sedang mengalami masalah dan butuh kita bantu gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih Kalolo dan Feren. Thank you Kevin. Yo. Thank you.